Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Majelis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam channel yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas kajian tafsir tematik, yaitu tafsir maudhu'i dengan judul Pintu Rezeki di dalam Al-Quran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, di sana ada 6 pintu rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar dalam hidupnya dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Yang kedua, pintu rezeki adalah tawakal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Taqwa melaksanakan perintah Allah dengan sempurna dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Tawakal adalah usaha yang kita lakukan di dunia ini diiringi dengan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rombongan haji dari Yaman yang berangkat ke Mekah Al-Munawwarah. Berjumpalah dengan Umar bin Khattab. Ketika dilihat oleh Umar, mereka tidak membawa bekal apapun. Ketika Umar bertanya kepada mereka, "Wahai saudara Yaman semuanya, kalian berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji tanpa membawa bekal?" Orang Yaman ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kami berangkat berhaji, kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Umar membenarkan pemahaman tawakal ahli Yaman ini, seraya mengatakan, "Wahai saudara Yaman, itu bukan tawakal, itu adalah tawakkul, menyerahkan diri kepada Allah tanpa usaha. Tetapi yang dianjurkan adalah berserah diri kepada Allah setelah kita melakukan usaha dan ikhtiar sendiri." Maka kata Umar bin Khattab, tawakal yang sebenarnya adalah kita menanam suatu benih lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah Majelis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu rezeki yang ketiga yang dijamin oleh Allah dalam Al-Quran adalah beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Nuh dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ya Allah, saya sudah memperingatkan umatku untuk beristighfar kepadamu karena engkau adalah Maha Pengampun. Lalu Nabi Nuh mengatakan, "Yursilis samaa 'alaikum midrara." Dengan istighfar itu, wahai umatku, Allah akan turunkan hujan sebagai rahmat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dengan istighfar itu Allah akan melapangkan harta benda dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar itu Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun yang begitu banyak. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan diberikan aliran-aliran sungai yang mengantarkan air, kemakmuran dan kesejahteraan bagi kalian. Kemudian pintu rezeki yang berikutnya adalah as-salah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabarlah dalam melaksanakan salat itu. "La nas'aluka rizqa." Kami tidak minta rezeki daripada kalian, kata Allah. "Nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil taqwa." Kamilah yang memberikan rezeki kepada engkau. Salat salah satu pintu jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu rezeki berikutnya adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 39,
Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakanlah, Allah akan melapangkan rezeki bagi siapapun hambanya yang dia kehendaki, dan Allah menentukan kadar rezeki bagi hamba tersebut. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantikan lebih banyak, lebih berkah dari apa sekedar yang kalian berikan. Wa huwa khairur raziqin. Sungguhnya Allah adalah sebaik-baik maha pemberi rezeki. Berinfak salah satu pintu mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pintu rezeki yang keenam, dan ini yang terakhir, adalah ikhtiar ataupun berusaha. Jadi meskipun 5 pintu yang kita dapatkan daripada penjelasan sebelumnya, itu semata-mata adalah setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, dan tidak cukup sampai di situ saja. Yang terakhir adalah wajib juga kita berusaha dalam mendapatkan rezeki. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Maryam ayat 25. Setelah Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, beliau bersandar di pohon kurma yang tidak ada daun, yang tidak ada buahnya. Karena ini kemukjizatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memberikan rezeki buah kurma itu kepada Maryam secara instan, tetapi Allah memerintahkan Maryam berusaha walaupun sedikit, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Goyanglah pohon kurma tersebut, tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maka akan gugurlah, akan berjatuhan buah kurma yang masak dan matang kepadamu. Bisa saja Allah memberikan kurma langsung di hadapan Maryam, tetapi tidak demikian. Allah memberikan sebab, syarat, ikhtiar daripada usaha manusia. Allah berikan rezeki selapang-lapangnya. Mudah-mudahan saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang kita dapatkan selama ini melalui 6 pintu ini. Dan waspadalah, seandainya kekayaan dan rezeki kita di luar 6 pintu ini, maka yakinlah rezeki itu bukan rezeki rahmat, tetapi rezeki yang akan mengantarkan kebinasaan manusia. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-istidraj, nikmat duniawi yang akan membinasakan manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.